Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Mutmainnah, Prodi Kimia Universitas Muhammadiyah Bulukumba. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang peptidase atau protease. Pengertian peptidase. Peptidase disebut juga protease atau proteinase yang merupakan enzim golongan hidrolase yang akan memecah protein menjadi molekul yang lebih sederhana, seperti menjadi oligopeptida pendek atau asam amino dengan reaksi hidrolisis pada ikatan peptida. Protease adalah enzim yang bekerja sebagai katalis dalam reaksi pemecahan molekul protein dengan cara hidrolisis, disebut juga enzim proteolitik. Oleh karena itu, yang dipecah adalah ikatan pada rantai peptida, maka enzim tersebut dinamakan juga peptidase. Sumber enzim protease. Protease ditemukan hampir pada setiap makhluk hidup, mulai dari hewan, tumbuhan, hingga mikroba. Protein sendiri merupakan zat yang dibutuhkan bagi setiap makhluk hidup, maka dari itu protease dibutuhkan secara fisiologis untuk kehidupan yang organisme, baik tumbuhan, hewan, maupun mikroorganisme. Protease tumbuhan yang dikenal antara lain papain, bromelain, keratinase. Protease dari hewan yang telah umum adalah tripsin, kimotripsin, pepsin, dan renin. Selanjutnya adalah fungsi peptidase atau protease. Pada dasarnya, fungsi dan cara kerja enzim peptidase atau protease adalah sama dengan enzim pada umumnya, hanya saja substrat yang dipengaruhi merupakan protein. Protease atau peptidase berfungsi menghidrolisis ikatan peptida dalam protein menjadi oligopeptida dan asam amino. Selanjutnya adalah klasifikasi enzim peptidase atau protease. Menurut Bergman dan Fulton, pada tahun 1941 sampai 1942, peptidase diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama endopeptidase. Enzim ini memecah protein pada tempat-tempat tertentu dalam molekul protein dan biasanya tidak mempengaruhi gugus yang terletak di ujung molekul. Sebagai contoh endopeptidase ialah enzim papain yang terdapat dalam usus halus dan papain suatu enzim yang terdapat dalam papaya. 2. Eksopeptidase. Eksopeptidase bekerja terhadap kedua ujung molekul protein. Karboksipeptidase dapat melepaskan asam amino yang memiliki gugus minus COOH bebas pada molekul protein, sedangkan aminopeptidase dapat melepaskan asam amino pada ujung lain yang memiliki gugus minus NH2 bebas. Dengan demikian, eksopeptidase dimulai dari asam amino ujung pada molekul protein hingga seluruh asam amino pecah menjadi asam amino. Selanjutnya, menurut Hartley pada tahun 1960, peptidase diklasifikasikan menjadi tiga jenis. Yang pertama, protease serin. Protease serin memiliki residu serin dalam sisi aktifnya atau disebut juga sebagai gugus reaktifnya, bersifat endopeptidase. Protease serin banyak ditemukan pada berbagai jenis organisme, tetapi lebih dari 40% dari mikroba. Enzim ini juga dikenal sebagai alkalin protease karena memiliki pH optimum 9-13. Yang termasuk enzim ini, beberapa di antaranya adalah tripsin, kimotripsin, elastase, dan succinylin. Selanjutnya yang kedua adalah protease metal. Keaktifan enzim ini tergantung adanya logam atau metal pada sisi aktifnya, terutama oleh adanya seng atau zinc. Seng dapat digantikan oleh kobalt, nikel pada kondisi tertentu tanpa mengurangi aktivitas enzim ini. Memiliki pH 7-8, merupakan enzim yang paling tidak stabil dibandingkan enzim golongan lain karena dapat mengalami autolisis pada pH di atas 9 dan di bawah 6. Selanjutnya yang ketiga adalah protease asam atau aspartat. Enzim protease aspartat memiliki bagian aktif yang berupa dua gugus karboksil yang ada pada sisi aktifnya. pH optimum enzim ini adalah 2-3.
Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi enzim protease. Faktor yang mempengaruhi enzim protease yang pertama yaitu suhu, yang kedua adalah konsentrasi substrat, yang ketiga konsentrasi enzim, yang keempat pH, dan yang terakhir adalah pengaruh inhibitor. Itulah materi yang sempat saya bawakan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.